di Riau itu dibentuk satu badan di bawah Pergub untuk badannya, dan pengurusnya di bawah SK Gubernur. Itu badan, dibentuklah badan yang mengurusi soal ekonomi kreatif ini, namanya Badan Riau Creative Network. Kita melakukan pemetaan, kita melakukan pendataan, sehingga produk akhirnya itu berupa subsektor apa saja yang menjadi unggulan ekonomi kreatif di Provinsi Riau. Kita membantu mereka, mendorong supaya mereka bisa melakukan percepatan. Dan kita fungsi sebagai fasilitator, kita memfasilitasi mereka untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi mimpi dan keinginan mereka. Dan kalian siap ya kalau orang itu minta ya? Karena itu tugas kita. Makanya saya bilang ini dibayar maupun tidak dibayar. Ini lebih tepatnya tidak dibayar. Jariah. Jariah, amal jariah, badan amal jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi kita di Cakap Lepas. Khusus hari ini kita akan membahas tentang ekonomi kreatif. Ya, khususnya lagi kita akan membahas ini di Provinsi Riau. Bagaimana ekonomi kreatif ini ke depan bisa jalan, ya kan? Bisa terlaksana. Dan hari ini kami sengaja mengundang. Saya nggak tahu juga nih posisi kawan ini dia apa, ya kan. Tapi kita mendengar beliau ini udah ditunjuk secara resmi oleh pemerintah daerah Provinsi Riau menjadi Ketua Ekonomi Kreatif Riau. Beliau adalah Dr. Usnul Kausarian. Terima kasih. Selamat Zulkarnain Kadir. Ya, selamat siang Pak Doktor, ya kan, apa kabar? Sebentar lagi insya Allah Profesor. Amin. Ya, mudah-mudahan beliau juga ya putra daerah lah, ya kan. Mudah-mudahan ke depan menjadi profesor termuda di Riau. Amin. Ya, jadi Pak Usnul, kami dapat kabar kan ini ekonomi kreatif ini kan sekarang, apalagi masa COVID-19 ini kan sangat penting nanti untuk ke depan, ya kan. Bagaimana ini bisa berkembang, bisa apa, khususnya di Provinsi Riau, termasuk juga di kabupaten kota kita. Ya, kan? betul Om. Kira-kira apa gitu Pak Dokter? Ekonomi kreatifnya apa? Kan banyak juga orang nggak ngerti nih, ya, karena apa tuh sekarang banyak kali istilah, ada UMKM, ada ekonomi kreatif ini. Dan Pak Dokter kan resmi nih, pakai SK pemerintah khusus di Riau diangkat untuk mengelola ini. Silakan, apa sih sebenarnya ekonomi kreatif nih? Encraft ya, disingkatnya. Ekraf, ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan untuk bisa dapat berdiskusi pada siang hari ini. Terutama Pak Zulkarnain Kadir bukan juga orang yang asing lagi. Saya akrab manggilnya Bang ZK, ya kan. Bosan orang lihatnya. Jadi itu tadi yang ditanyakan sama Bang Zul tadi. Iya. Ekraf ini, jadi ya mungkin Ini di pusat ada ya? pusat ada. Semua provinsi ada? Belum tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu. Ya, ya. Karena Terus. awalnya Ekraf ini sendiri ada badan sendiri di pusat itu, Pak Jol. Tapi dalam perjalanannya dilebur kemudian ke Kementerian Pariwisata. Jadi sekarang Mas Sandi Uno lah ya? Mas Sandi Uno yang sekarang. Yang lahir di Riau? Yang lahir di Ya, Riau. ya. Oke, silakan. Ya. Jadi sementara Ekraf itu sendiri suatu hal yang sedikit berbeda dengan yang UMKM yang biasa kita kenal. Karena perbedaannya, kalau Ekraf ini adalah sesuatu yang dihasilkan dari pemikiran. Kemudian dia diwujudkan dalam bentuk produk, dan produk itu ketika kita lempar ke pasar dia menjadi komoditas sehingga bernilai ekonomi. Contoh kecil lah, apa itu gitu? Contohnya bisa seperti kerajinan tangan, kuliner, ya kan, fashion, bahkan seni pertunjukan. YouTuber bisa. Oh, bisa. Nah, Ya. YouTuber. Nah, ini yang sesuatu yang sifatnya dari akselerasi kreativitas. Dipikirkan kemudian dihasilkan. Nah, ternyata produk yang dihasilkan dari pemikiran tadi bisa menjadi nilai ekonomi. Makanya itu dibuat ekonomi kreatif. Nah, sementara kalau UMKM kita sama-sama ketahui itu usaha mikro kecil menengah. Lebih sifatnya kepada marketplace lah, atau menjadi suatu wadah
Ya. untuk menjual produk-produk UMKM tadi. Nah, mungkin itu perbedaan antara ekonomi kreatif dan UMKM yang sudah dulu lebih akrab di telinga kita. Nah, kami sendiri ini tadi ketika Pak Jul tanya kita seperti apa. Nah, di Riau itu dibentuk satu badan di bawah Pergub untuk badannya, dan pengurusnya di bawah SK Gubernur. Itu badan dibentuklah badan yang mengurusi soal ekonomi kreatif ini, namanya Badan Riau Creative Network. Dan Pergub kebetulan ya? Pergub, Ya. badannya Pergub, dan kita merupakan satu-satunya badan Besar ada lah PBD-nya tuh ya. Tapi nanti lah cerita itu nanti kita cerita. ya. Sebenarnya ini badan amal jariah lebih tepatnya. Orang aja mikir-mikir, wah ini Orang banyak mikir, ya. Tapi nanti lah ya, terus. Siap. Ya, Jadi kita boleh berbangga dalam hal ini karena ini adalah Sudah berapa lama nih kira-kira? kita Pak Dokter dikukuhkan jadi 31 Agustus 2019. Jadi kurang lebih hampir setengah satu tahun lah ya. Setahun lebih, cuma Setahun belum lebih, sampai ya. 1,5 lah gitu Ya, kan. ya. Nah, ini dibentuk oleh badannya Pergub, kemudian pengurusnya SK Gubernur. Nah, itu mengenai Badan Riau Creative Network itu sendiri. Ya. Lalu ini merupakan yang pertama di Indonesia kalau untuk Riau. Ya, kita dalam hal Punya ini badan ini. punya badan Pergub, badan ini pertama di Indonesia, dan saat ini saingan kita ya Bandung gitu. Tapi Bandung Tapi kita pertama kita di luar dari Jakarta. di luar dari Jakarta. pusat ya. Dari Oh, iya. di Indonesia pokoknya. Oh, di Kalau Indonesia. di Berarti Indonesia pusat kita niru kita. Pusat maksudnya provinsi ataupun daerah lain. Oh, iya. Kita yang pertama, alhamdulillah, untuk Pergub badannya gitu. Nah, untuk ekramnya sendiri sudah dalam bentuk perda yang mungkin nanti akan direvisi lagi lah gitu. Ya. Dan alhamdulillah akhir tahun kemarin kita sudah menyelesaikan yang namanya roadmap ataupun peta jalan daripada ekonomi kreatif Provinsi Riau. Maksudnya seluruh kabupaten udah Seluruh 12 kabupaten kota kita turun, kita melakukan pemetaan, Ya. kita melakukan pendataan, lalu muncullah sehingga produk akhirnya itu berupa subsektor apa saja yang menjadi unggulan ekonomi kreatif di Provinsi Riau. Kita tahu bahwa saat ini dari Sudah 16 ada roadmap-nya tuh. sudah. Ya, oke. Dan kebetulan ini karena dari kementerian, nah datanya sudah kita serahkan. Kebetulan saya ditunjuk kemarin itu sebagai ketua tim ahlinya dalam penyusunan ini, naskah akademi itu. Nah, sekarang sudah di kementerian nanti akan memberikan ke Provinsi Riau nih. Nah, dari sini nanti kita akan melakukan uji publik ataupun kita undang semua stakeholder yang bisa untuk mengambil berat tentang ekonomi kreatif. Karena persoalan ekonomi kreatif ini langsung menyentuh ke masyarakat kecil, Om. Ya. Kurang lebih seperti itu mengenai Ekraf itu sendiri, Ekraf. kemudian bagaimana dia di Provinsi Riau ini sendiri itu. Oke. Sekarang roadmap tadi kan sudah ada. Sudah. Kira-kira apa gitu? Ya kan. Baik. Ini kan orang perlu tahu juga ya kan. Apa? Jadi masyarakat itu bisa dia, wah ini gitu. Apa kira-kira? Nah, jadi dari roadmap ini nantinya akan kita, kalau planning atau timeline dari Kementerian Pariwisata, Kemenparekraf dan Baparekraf itu adalah ini diundang seluruh stakeholder, dalam hal ini adalah kepala daerah 12 kabupaten kota yang ada di Riau, dipimpin oleh Gubernur Riau, untuk mengetahui bagaimana sih kondisi existing pada daerah masing-masing. Beda-beda tuh ya. Beda-beda. Siak macam mana? Siak Rengat macam mana? kampung saya loh Rengat. Betul. Iya, terus. Jadi dari situ nanti setiap kepala daerah sudah mendapatkan informasi tentang Ekraf di daerahnya itu seperti apa. Itu nanti akan kita lakukan uji publik. Yang mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak Gubernur bisa mengkoordinasikan dengan kepala daerah di kabupaten kota untuk bisa kita lihat seperti apa sih hasil pemetaan yang dilakukan oleh Kemenparekraf tadi. Dan sebenarnya rangkaian kita, jadi kami sejak dikukuhkan dari Agustus 2019 itu sebetulnya belum ada istirahatnya nih Pak ZK. Kenapa? Kita langsung bekerja. Sosialisasi maksudnya? Sosialisasi apa segala macam. Nah, di Januari 2020 kemarin kita sudah melakukan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan di 2020. Nah, yang pertama sekali kita lakukan focus group discussion atau diskusi grup terkumpul bersama gubernur langsung yang menjadi narasumber. Nah, gubernur di saat itu menyampaikan apa yang menjadi mimpi yang tertuang dalam visi dan misi gubernur dalam pembangunan
Provinsi Riau 5 tahun ke depan. Ya. Itu sudah dituangkan dan sudah disampaikan. Nah, setelah kegiatan FGD itu harusnya kita lanjutkan dengan kegiatan pembinaan, pelatihan, workshop, sertifikasi, peningkatan kualitas produksi dan lain sebagainya terhadap pelaku-pelaku ekraf. Tapi malangnya kita kena COVID. Nah, kena COVID yang menjadi sasaran utama kan adalah supaya tidak adanya berkumpul orang ramai. Nah, padahal ini perlu ya. Perlu sekali Om, karena lewat virtual apa? makanya kita melaksanakan itu ya mau tidak mau dengan keterbatasan tapi yang tidak ada. Maksimal ya. Tidak maksimal. Kawan-kawan kan ketika dia melakukan pengembangan maupun atau bahkan sertifikasi, dia kan harus langsung. Tidak bisa via online. Oh, ada sertifikasinya juga? Ada, terutama bidang kuliner, standarisasi. Yang mengeluarkan siapa? Ekonomi kreatif? Kita bisa berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata. Mereka ada lembaga sertifikasi dan lain sebagainya. Ini kan alhamdulillah kalau untuk urusan jemput bola itu kita bisa kita lakukan. Oh iya. Nah, tinggal nanti macam mana. Makanya fungsi Badan Riau Creative Network itu sendiri adalah sebagai katalisator dan akselerator. Kita membantu. Apa tuh bahasa Indonesianya lah? Biar publik nih. Soalnya ekonomi kreatif ini kan ada juga kalangan bawah. Betul. Apa kira-kira? Nah, kalau fungsi kita sebagai katalisator, kita membantu mereka untuk mengenalkan bahwa seperti ini ternyata yang bisa kita lakukan dan bisa kita dapatkan. Nah, kita sebagai akselerator, kita membantu mereka, mendorong supaya mereka bisa melakukan percepatan. Dan kita fungsi sebagai fasilitator, kita memfasilitasi mereka untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi mimpi dan keinginan mereka. Karena sama-sama kita maklumi bahwa tidak semua pelaku aircraft itu memahami bagaimana supply chain, bagaimana manajemen yang bagus. Apa itu supply chain? Rantai supply, rantai pasokan, itu seperti apa? Mereka kan tak banyak yang tahu soal ini. Nah, itulah fungsi kita untuk memberitahu. Karena banyak pelaku aircraft yang ada di daerah itu justru mereka tahu buat barang bagus, tapi tidak tahu bagaimana cara memasarkannya, kemudian bagaimana pengembangan sertifikasi tadi. Oh dia Om. Kurang lebih seperti itu. Mutu juga, standarisasi. Dan alhamdulillah kita sudah dan punya. Kalian siap ya kalau orang itu minta ya. Karena itu tugas kita. Makanya saya bilang ini dibayar maupun tidak dibayar. Ini lebih tepatnya tidak dibayar. Jariah, amal jariah, badan amal jariah. Mungkin kita berafiliasi walaupun pakai SK gubernur ya. Walaupun pakai SK. Bergaji pun tidak ya? Tidak. Alhamdulillah. Demi Riau. Demi masyarakat kita. Karena sesungguhnya pekerjaan yang membantu orang itu akan lebih besar. Amin. Feedbacknya ke kita kalau orang yang kita coba bantu itu merasa terbantu. Nah, itu kita serahkan sama Allah. Allah lah yang balas nanti kan. Sudah itu ini Pak Dokter. Tadi kan Pak Dokter udah ngadakan roadmap ya. Semua kabupaten kita ambil sampel aja. Betul. Kalau Pekanbaru nih apa roadmapnya gitu? Yang paling bagus lah untuk tuh. Betul sekali. Ya. Nah, termasuk kampung saya Inhula. Kampung saya tak tanya. Terserah. Dumai ya. Dumai Siak ya. Itu. Jadi kalau di Pekanbaru, Pekanbaru ini menarik. Kenapa Pekanbaru menarik? Dengan populasinya yang di atas angka 1 juta. 1,2 ya. Dia di 1.200.000 dengan luas wilayah cuma 632 km persegi. Begitu luas ya? Tidak begitu luas. Dengan gambaran seperti itu kita bisa dapat gambaran bahwa penduduk di Pekanbaru ini adalah 1.400 orang per kilometer persegi. Nah, uniknya Pekanbaru itu adalah sebagai suatu daerah yang sangat mumpuni menjadi marketplace. Sebagai tempat pasar atau beredarnya barang-barang industri kreatif. Dan alhamdulillah sekarang sudah kita bisa lihat banyak sekali pelaku-pelaku ekonomi ini membuka galeri, membuka kedai-kedai, membuka gerai oleh-oleh. Dan ini sangat besar loh efeknya ternyata. Nah, sementara untuk produk unggulan Pekanbaru sendiri itu tetap kuliner. Kuliner itu di Riau nomor 1, juara lah pokoknya. Termasuk dari kampung Pak Jol, dari Rengat ada bolu berendam kan. Nah, itu sudah menjadi trademark lah. Ini juga dari hasil pemetaan kita. Yang nomor 1 sekali itu adalah kuliner. Tapi tidak semua tempat. Tapi rata-rata justru siak yang agak lucu nih, kuliner tidak nomor 1 di situ. Oh gitu. Nomor 4, nomor 5 gitu. Nomor satunya apa? Nomor satunya itu mereka di Kria. Di mana? Di kerajinan tangan. Kemudian di fashion. Apa contohnya? Banyak. Tanjak itu kan awal mula munculnya kan dari siak itu kan. Nah, ini artinya mereka sudah
sangat dinamis. Di Siak itu sudah orangnya, pelaku-pelaku ekramnya sudah duluan sadar daripada daerah yang di tempat lain, Ya, sehingga mereka bisa melakukan akselerasi menciptakan produk-produk ekram. Kalau Dumai? Kalau di Dumai masih kuliner. Kerupuk cabenya. Oh, kerupuk cabe, iya. Apalagi sekarang udah dibuka jalan tol nih, Pak Jul, laku itu ya. luar biasa. Dan Dumai mendapatkan kelimpahan dari faktor yang diuntungkan seperti ini. Saat ini, nah di Dumai itu Sabtu Minggu menjelang atau menjelang weekend itu orang sudah ramai. Iya. Nah ini harusnya peluang ini bisa ditangkap oleh masyarakat Dumai. Kira-kira mereka punya kreativitas yang bisa diwujudkan dalam bentuk barang. Ini akan lebih baik kalau mereka bisa pasarkan. Nah, ketika mereka bisa jual itu, ya otomatis akan membantu ataupun mendapatkan nilai keuntungan yang lebih. Jadi intinya ekonomi kreatif nih, jadi masyarakat punya produk. Ya, Dia mau menjualkan, mau ini bekerja sama lah sama boleh. gitu ya. Itulah dia. Apa saja Kekaminya bentuknya? Apa saja bentuknya? Apa saja? Berkonsultasi lah sama klien ya kan. Betul. Biar kita bantu ya kan. Siap. Biar bantu barang itu ngetop, biar bantu barang itu penjualannya kemana. Klien lah mengasih jalannya ya. Betul. Kita menjadi katalisator tadi di situ tuh Pak Zul. Iya. Sebagai contoh, alhamdulillah kami tidak menyebut bahwa ini suatu keberhasilan dari kami, tapi ini keberhasilan dari kita. Iya. Kami bisa mengambil contoh itu Tia, Bu Tia ini pemilik Rattan Handmade, Tia Rattan Handmade. Apa itu produk? Produknya rotan. Oh, rotan. Iya. Rotan. Awalnya Bu Tia ini datang ke kita, dia mengeluhkan persoalan administrasi. Lokasi ini bukan baru. Iya. Alhamdulillah. Administrasi pertama. Administrasi. Karena dia waktu itu ngikut seleksi dari bantuan insentif pemerintah dari Bekraf. Iya. Dia tidak mengerti. Nah, kita bantu dalam persoalan ini, kemudian dapat administrasi itu selesai. Iya. Ikut tanding di Bekraf pusat, menang mendapat bantuan, dan sekarang singkat cerita dia sudah produk-produknya sudah skala ekspor. Pak Zul. Baru-baru ini saya dapat, dia ngasih tahu ke saya, ini sudah diizinkan nih dari Bu Tia, Pak, pokoknya kalau ada success story ataupun yang bisa kami bantu, kami siap bantu, bahwa sebenarnya kita bisa berkembang. Ini informasi buat Pak Zul. Baru-baru ini dia dapat kontrak untuk 200 pieces produk rotan diekspor ke Amerika. Dari Riau. Dari Riau, dari Pekanbaru, dari Jalan Adi Sucipto. Itu gara-gara ketemu SK tadi ya? Tidak begitu juga. Itu karena dia ini kan. Kita hanya membantu bahwa apa yang menjadi hambatan bagi mereka kita akan coba luruskan. Bagaimana membuat produk yang bagus, cara menjual, itu kalian ajarkan lah ya. Betul. Mensertifikasinya. Betul sekali. Oh, hebat. Insyaallah. Sudah tuh ini Pak Dokter ini kan tingkat provinsi. Apa tidak ada niat buka di tingkat kabupaten kota gitu ya? Kalau semua kabupaten kota Pak Usnul yang kan repot juga. Dan orang Bengkaris juga mesti kesini pula jumpa tim Pak Usnul kan, gimana tuh? Alhamdulillah, kalau untuk menyikapi bagaimana kita di grassroots-nya ataupun di level kabupaten kotanya, kita sudah memberikan pemahaman kepada bupati dan wali kota, dan pemahaman yang kita berikan ini sudah bisa diterima dengan baik. Apa pemahamannya? Bahwa Badan Riau Creative Network ini kalau untuk di kabupaten atau kota sebisa mungkin dikeluarkan ataupun dibuat dalam bentuk SK Bupati, baik itu Perbuk, Perwako ataupun SK kepengurusan. Resmi. Kenapa? Lah ya. Ya resmi. Kenapa saya bilang ada seperti kantor, ada apa ya kan, kalau masyarakat mau ke sana kan. Tapi Om, jangan salah. Sekarang itu justru dengan zaman mobilitas tinggi ini, kantor tuh tak jadi masalah. Tak jadi masalah, betul. Kita bisa berkomunikasi via WhatsApp, apa segala macam. Yang penting action dan eksekusinya. Iya. Nggak perlu harus jumpa juga ya kan. Dari nanti informasi itu masyarakat mau bisa ya. Bisa. Kemana gitu ya nanti. Ya. Pak Dokter tunjukkan lah ya. Kan, mana tahu orang melihat kita ini kan tertarik, dia pengen konsultasi sama Badan Kreatif ini kemana ya kan. Terus kabupaten kota nih yang mereka dibuat oleh Perbuk atau Perwatkonya. Dan alhamdulillah ini sudah bisa diterima, dan yang sudah dikukuhkan itu baru yang sudah dikukuhkan ya, tapi yang sudah masuk finalisasi itu udah banyak. Yang sudah dikukuhkan ada Kabupaten Siak, ada Rohil, yang sedang persiapan. Inhu sedang persiapan. Aduh. Nah, kemarin ini kita dihadapkan dengan kondisi COVID ini ya. COVID satu, kemudian pilkada. Iya. Ada konsen juga ya. Betul. Tapi alhamdulillah
sekarang kita kebut. Tapi semua kabupaten nampaknya ya. Oh, sangat antusias dan sangat responsif ya. untuk ini gitu. Nah, makanya alhamdulillah, wah ternyata ide yang kita sampaikan ini masuk ke mereka gitu kan. Nah, saya maunya seperti itu supaya apa? Supaya kepala daerah yang di kabupaten kota ini bisa langsung dapat informasi. Jadi tidak harus dari kita, tidak harus dari orang lain, tapi kepala daerah itu langsung yang mendapatkan informasi. Jadi bisa diambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, dianggap oke, ini bisa kita laksanakan, ini tidak bisa kita laksanakan. Jadi langsung gitu kan, biar bisa konsen gitu. Oke. Udah tuh ini Pak Dokter Usnul. Udah tuh ini kan pakai pergub ya kalau di provinsi, kabupaten kota mungkin nanti insya Allah pakai perwaku atau perbub ya kan. Nah ini dari sisi pendanaan gimana gitu ya kan? Berapa besar dapat dana dari APBD, dari apa? Masa kalian udah resmi tapi pastilah ada dana. Terus gimana? Setahun ini bagaimana setahun ini? Kalau setahun ini, kalau kita bedakan ya, dana yang dapat pengurus dengan dana yang kita bisa lakukan di kegiatan. Kalau untuk pengurus kita alhamdulillah ini adalah badan amal jariah. Tak bergaji? Tak bergaji. Alhamdulillah. Jadi kerja membantu aja lah ya. Memang betul-betul niat tulus yang kita kedepankan. Makanya waktu dibentuk ini kira-kira siapa orang yang bisa bekerja untuk ini? Artinya kita bergerak di ranah amal. Gitu kan? Kalau soal Pak gaji, Usnul boleh lah. Tapi teman-teman yang lain, tapi teman-teman oke ya nampaknya ya. Yang bantu-bantu. Alhamdulillah. Enggak. Masih komit dengan itu gitu kan. Walaupun tak ada dananya. Tak ada dana. Terima kasih ya. Terus yang ada dananya bagaimana tadi? Kecuali kalau misalnya ada kegiatan. Ya, saya pikir di mana-mana kalau misalnya ada kegiatan kan contoh ada sponsor. Kegiatan itu apa? Kita melaksanakan sosialisasi. Macam tadi roadmap. Kalau roadmap itu dari Kemenpar. Oh, ada dana dari Kemenpar. Misalnya kita melakukan workshop. Nah, itu nanti kita akan coba rangkul pihak-pihak yang kira-kira bisa menjadi sponsor. CSR lah ya. Mungkin dari mereka bisa CSR yang diberi ke kita. Dari kabupaten kota mungkin ya kan. Bisa jadi. Yang jelas dari kita dinas ya. Nah, kalau dinas mungkin tidak lah Om ya. Karena kan mereka sudah ada aturannya gitu kan. Sejauh ini kita melibatkan pihak dan ini menjadi suatu percepatan juga. Karena apa? Dengan adanya kegiatan-kegiatan ini pihak-pihak misalnya pihak ketiga tuh bisa tahu bahwa oh ternyata ada ini. Nah, ada badan ekonomi kreatif ya. Dan ada yang bisa dibina oleh mereka. Nah ini kan perusahaan-perusahaan kan mereka bisa menyalurkan CSR-nya nanti atau melakukan pembinaan dan lain sebagainya. Ini adalah efek yang bisa kita berikan atau feedback yang baik yang bisa kita berikan ke pihak sponsor. Amin. Oke Pak Dokter, siap. Kita break sebentar, tetap di Cakap Lepas. Perkenalkan, nama saya Usnul Kausarian. Saya merupakan Ketua Badan Riau Creative Network yang sudah dibentuk oleh Gubernur Riau melalui Peraturan Gubernur, yang mana badan ini difokuskan untuk mengurus atau menjembatani dan meningkatkan ekonomi kreatif yang ada di Provinsi Riau. Kedepan kita ingin Riau ini tumbuh kembangnya usaha ekonomi kreatif, dan kami yakin cukup banyak yang ada di pelosok-pelosok desa, kecamatan dan kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Karena itu potensi ini ke depan kami ingin mengembangkan usaha ekonomi kreatif ini. Karena pada saat ini pemerintah juga sudah mempersiapkan master plan pengembangan ekonomi kreatif selama 5 tahun. Karena itulah kami membentuk sebuah organisasi yang kami harapkan dapat menerima aspirasi para
pengusaha ekonomi kreatif yang ada di kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Dan untuk itu kami telah mengadakan kegiatan bersama komunitas yang cinta dengan usaha ekonomi kreatif, yang sekarang juga bergerak di usaha ekonomi kreatif. Sahabat-sahabat komunitas inilah yang kami himpun di dalam sebuah organisasi yang kami sebut dengan Badan Riau Creative Network. Tetap di Cakap Lepas. Jadi pada dasarnya Riau ini sudah punya ya Badan Ekonomi Kreatif. Sekarang kebetulan Pak Doktor nih lah, Dr. Husnul nih lah ketuanya yang ditunjuk ya, diberi amanah oleh Pak Gubernur ya kan. Sudah tuh Pak Dokter, sekarang kan kita ini badan sudah ada, tim sudah ada, program sudah ada. Sekarang bagi masyarakat yang bingung lah, yang dia tidak tahu cara administrasi, cara menarik modal, cara meningkatkan mutu. Sudah tuh tadi AKI ya? Haki. Apa istilah kerennya tuh apa tuh? Merek ya Hak kekayaan intelektual, hak kekayaan, hak paten lah. hak paten. Nah, ini ekonomi kreatif bisa mengurus ini, membantu mereka nih kalau Betul Nah, sekali. gimana? Silakan Pak Dokter. Iya Pak Jul, jadi kan persoalan yang dihadapi oleh pelaku-pelaku ekraf, terutama mohon maaf yang ini wajib kita sampaikan, masyarakat-masyarakat yang ada di kabupaten kota, kemudian apalagi yang di daerah pelosok, ini kan kadang-kadang tidak tahu nih bahwa dalam menciptakan suatu produk mereka harus punya ini, punya itu. Salah satunya adalah kalau misalnya itu di bidang kuliner kan dia harus ada BPOM, harus ada halal dan lain sebagainya, atau hakinya. Nah ini dalam hal ini ada kalau hak patennya lah ya. Ada hak patennya, haki itu hak patennya lah ya kan. Kalau ini mereka tidak ini, kemudian tidak memiliki ini, dan Padahal kita produknya bagus ya. bagus, banyak kita temukan. Kadang-kadang di satu daerah itu bisa aja contohnya buat bolu kemojo. Iya. Simple kan? Iya. Tapi apanya banyak itu, kapasitasnya banyak. Nah kalau misalnya ini tidak dilindungi, kemudian tidak ada sertifikasi tadi, ini akan merugikan si pelaku ekraf itu sendiri. Nah fungsi kita ketika ada masyarakat yang minta informasi tentang ini akan kita bantu tentunya. Iya, Kita arahkan. Misalnya untuk halal kita ataupun untuk masalah BPOM kita arahkan ke BPOM. Itu kan sudah diatur tuh. Termasuk kalau memang sudah Ini bisa syarat-syaratnya ya ini kan? syarat-syaratnya. Kemudian untuk pinjaman modal gimana? bisa juga maksudnya ya? kita arahkan itu. Iya, Tidak kita diarahkan minta ya kan. gitu kan. Misalnya Bank Riau Kepri Bank Riau, ada iya. gitu ya, tapi kalian harus begini-begini ya. Iya. Bisa bantu tuh ya. Bisa. Badan Ekonomi Kreatif nih ya. Kita sudah melakukan MOU dengan Bank Riau Kepri, alhamdulillah respon mereka sangat baik Bagus. sekali. Mereka siap bantu pada intinya. Tentunya nanti kan ketika mereka kita jembatani ke Bank Riau misalnya contohnya ya. Ya, kalian udah tentu teliti ada. semua ya. Sudah. Tentu kan nanti ada persyaratan. Ada rekomendasi lah ya. Seperti itu kurang lebih. Kita bisa sampaikan bahwa pihak ini pelaku ekraf ini sangat layak dibantu. Nah nanti kan tinggal mereka menilai apakah sudah sesuai persyaratannya. Nah kalau memang belum sesuai persyaratannya itu akan dilengkapi. Nah kalau mereka tidak mengetahui bagaimana persyaratan itu akan kita bantu. Siapkan ini, siapkan ini, siapkan ini. Seperti itu kurang lebih. Nah kalau masyarakat nih dia akan menonton acara kita nih. Betul. Pak Dokter ya kan. Kemana gitu ya kan? Iya. Di mana dihubungi orang-orang ekonomi kreatif ini gitu? Baik. Apakah ada nomor WA, nomor handphone, email, apa gitu? Ada Om, Ya. pasti. Kita sudah menyiapkan kalau untuk media sosial kita pakai Instagram, pakai YouTube juga. Kemudian kalau misalnya mau langsung bersilaturahim ataupun bertanya langsung juga bisa, kontak WA lewat juga virtual bisa. ya kan? Virtual juga bisa. Itu artinya kita tidak membatasi secara eksplisit. Tapi kalau memang sudah bisa ketemu ya udah kita langsung jalan. Ya. Kemana? Kalau kantor kita di Bandar Serai.
Bandar Serai. Nah, Ya. tapi- Bandar Serai itu MTQ ini MTQ, ya? Ya, MTQ tepat sekali. Mungkin di dekat lantai dasar. dekat Dinas Gedung Idrus Pariwisata. Tintin. Iya, dekat dengan gedung Dinas Pariwisata dan di gedung Idrus Tintin itu. Orang tuh pun tahu ya. Kalau Tahu. misalnya dia nanya ke Dinas Pariwisata, Tahu. Badan Ekonomi Kreatif itu di mana? Tahu. Ya kan? Atau sudah- langsung ke WA bisa juga. berapa nomor WA-nya? Boleh, di sini nih. Ya. Biasa kalau di TV di sini. Iya, kan. iya, iya, Itu iya. bisa kontak lah. Tapi boleh diucapkan juga lah Boleh. berapa? Kalau langsung ke saya bisa juga di 0853 5556 5656. Nanti Ya, kalau di pengurus juga bisa. Ya. Kita sudah punya grupnya. Nanti bisa langsung bergabung di grup tersebut dan Ya. bisa bertanya apa saja terkait dengan ekonomi kreatif yang ada di Kalau Provinsi untuk Riau. emailnya apa-apa? Email ada BRCN. Nanti bisa kita lengkapi, mungkin ditulis di setelah acara ini, Ya. itu bisa diinformasikan. Oh. Instagram juga ada BRCN, kemudian YouTube-nya kita juga punya, berita-berita kita juga sudah punya langsung websitenya. Ini bukan untuk orang Pekanbaru aja ya? Seriau. Seriau ya? Seriau. Pelaku ekonomi kreatif Pelaku Seriau ya kreatif kan? Seriau, betul Ya kan. sekali. Cuman ini pasti ada yang bingung juga ya kan. Ah. Pelaku ekonomi kreatif ini kan maksudnya apa nih? Yang dibuat lah ya, apapun bentuknya bisa ya. Bisa. Bisa ya? Sejauh mencakup 17 subsektor itu. Ada kuliner, ada fashion, ada kerajinan tangan, ada seni pertunjukan, ada musik, ada video animasi, ada YouTube tadi ya? perfilman, macam-macam. Jadi ada 17 subsektor. Dan kita sudah melakukan pemetaan tadi, peta jalan tadi, kita temukan bahwa ada 6 subsektor unggulan di Riau ini, yang artinya yang bisa kita melihatnya bukan bisa berarti kita jual ya. bisa kita jual. Bukan berarti 17 sektor ini yang 11 lagi itu kita kesampingkan, tidak. Ada semuanya ada 17. Ya. Cuma Tapi yang paling hasil banyak roadmap, hasil pemetaan 6 itu. 6. Apa aja tuh? Yang pertama kuliner, Ya, kuliner. kedua seni pertunjukan, Ya, kemudian yang ketiga fashion, fashion ya. keempat adalah kerajinan tangan, Ya. kelima adalah musik. Ya. Nah, yang keenam adalah video. Video Perfilman. tuh perfilman. YouTube. Sekarang kan orang udah mulai Udah. istilahnya viral-viral gitu kan. Kenapa 6 sektor ini jadi unggulan? Kenapa? Potensi kita nih. Pertama, yang Ya. kita lihat dominasi, Om. Ya. Dominasi, kemudian yang kedua pergerakannya. Ini pergerakannya besar sekali yang 6 subsektor ini. Dan di luar butuh gitu. Butuh sekali. Sangat-sangat butuh. Dan ini bisa jadi komoditas pada akhirnya. Nah, ketika kita bicara komoditas, pasti ini menjadi feedback yang positif buat si pelaku aircraftnya, akan meningkatkan pendapatan dan lain sebagainya sebagai bentuk turunannya. Iya, iya. Tapi bukan berarti yang 11 tadi kita kesampingkan, tidak ada. Tapi Kalau ada pun masalah itu kita siap. siap. Iya, iya. siap. Kita siap kerjasama, Siap. kita siap bantu ya. Betul Kita sekali. siap kembangkan. Betul sekali. Iya, iya. Terakhir nih, Pak Dr. Usnul. Siap. Kira-kira Pak Dr. ZK. Nah, kira-kira apa menghimbau masyarakat kawan-kawan Ya. di luar yang bergerak di ekonomi kreatif nih? Nah, sekarang Ya, itu ya. dengan kondisi pertama kita lihat, kita dihadapkan dengan kondisi COVID pastinya Ya, ya. ya. Nah, yang kedua, Tapi sekarang ini tidak menjadi hambatan ya? tidak, makanya ini yang akan saya sampaikan. Oh ya, oke. Yang kedua, kita dihadapkan dengan terbuka luas dan selebar-lebarnya mengenai informasi. Jadi informasi itu sekarang bukan di dalam TV. Dulu mungkin zaman saya masih kecil dunia dalam berita ya Om ya. Tapi sekarang informasi itu di ujung jari. Nah, manfaatkanlah hal ini. Ini ya. Jelas. ya. Hampir semua orang sekarang tidak ada yang tidak memiliki WhatsApp Ya, ataupun ya. media sosial seperti Facebook, Instagram. Ya, ya. Nah, ini dimanfaatkan. Nah, dengan kondisi pandemik seperti ini, kita manfaatkan media sosial dengan keterbatasan harus bertatap muka tadi, ya kita pasarkan produk kita. Makanya kemarin itu ketika kita di Enclub siap bantu ya? Siap. Kalau orang ini bingung ya? Siap. Nah, terus di Riau ini sudah banyak sekali influencer-influencer yang bisa siap bantu untuk menjual produk itu ya? mengekspos dan mengeksplod ataupun meledakkan, Viralkan, memviralkan. memviralkan. Betul sekali. Oh. Ya, ya. Yang lain apa kira-kira? Kemudian yang selanjutnya adalah dengan kondisi seperti ini juga, Ya. ya artinya kita harus melakukan inovasi yang baru kan. Ya. Kalau dulu tatap muka adalah hal yang wajib, sekarang tatap muka Ya. itu tidak wajib lagi. Ya. Nah, manfaatkanlah hal ini yang dengan sebaik-baiknya kita bisa lakukan
percepatan dan inovasi tentang Maksudnya bagaimana. Badan Engkrab nih. Oh ya, Ya. kalau dari sisi Badan Riau Creative Network-nya, kita akan bantu untuk ini semua. Insya Allah kemarin kita juga sudah melakukan perumusan, Dan membantu ada kawan. diskusiannya juga ya, klien ya, bentuk. Iya, pasti. Ya. Dan kita sudah jadi ada dua hal yang paling penting sekarang nih Om. Yang pertama adalah pemasaran. Yang pertama adalah higienisasi produk. Ya, sekarang tidak hanya kuliner yang harus higienis, bisa saja produk produk kerajinan tangan yang intinya itu bersentuhan dengan orang lain nantinya gitu kan. Yang pertama higienisasi, nah yang kedua pemasaran. Nah inilah dua hal yang sedang kita rumuskan. Kalau memang sudah ketemu rumusnya, insya Allah produk-produk dari ekonomi kreatif kawan-kawan yang ada di Provinsi Riau secara khusus ini akan bisa kita kembangkan dengan yang lebih baik lagi. Ada lagi yang lain kira-kira? Saya pikir itu saja. Dan perlu ditekankan bahwa kita siap insya Allah membantu ya kawan-kawan masyarakat. ekonomi kreatif dalam bentuk percepatan maupun pengembangan Usaha. ekonomi kreatif dari masyarakat di Provinsi Riau. Ya. Nah itu pemirsa, jadi khususnya penduduk Riau ya kan. Jadi Badan Ekonomi Kreatif Riau ini siap membantu ya kan. Bagaimana produk-produk kawan-kawan di luar sana di Riau ini itu bisa dijualkan ya kan, bisa disertifikasi, bisa dihak patenkan ya kan, supaya ini laku dijual di dunia manapun. Jadi itulah perbincangan kami tentang Badan Ekonomi Kreatif Riau ya kan, dengan ketuanya Pak Dr. Usnul yang sebentar lagi profesor ini. Amin. Kita doakan gitu. Amin. Baik pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.